Renungan Hari Jumat 23 Juli 2021. Orang yang mendengar dan mengerti sabda Allah akan menghasilkan buah. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Saudara-saudariku terkasih, di sebuah asrama hiduplah beberapa anak yang berasal dari beberapa tempat dan keluarga. Tony berasal dari keluarga yang kaya. Sejak kecil ia dimanja oleh kedua orang tuanya. Segala permintaannya selalu dipenuhi. Ketika Tony kelas 2 SMP, ia menunjukkan sikapnya yang aneh, sering bolos dan tidak taat kepada guru dan orang tuanya. Beberapa kali orang tuanya dipanggil pihak sekolah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tony. Menghadapi ulah Tony, orang tuanya mulai merencanakan masa depan Tony. Ketika tamat SMP, Tony dimasukkan di sebuah sekolah swasta dan tinggal di asrama dengan asuhan para suster. Para suster juga mengalami kesulitan dengan ulahnya Tony. Ia selalu membuat keributan saat belajar. Waktu sekolah sering tinggalkan kelas alasan sakit, tidak mengerjakan tugas, dan hasil ulangannya sangat tidak memuaskan. Beberapa kali karena bolos, Tony akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan asrama. Orang tuanya sangat kecewa dengan tindakan anaknya ini. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menampilkan arti perumpamaan tentang penabur. Ia mengklasifikasikan 4 tipe pendengar sabda Allah. Orang yang mendengar dan tidak mengerti disamakan dengan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Orang yang mendengar dan segera menerimanya dengan gembira disamakan dengan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Orang yang mendengar tetapi khawatir akan hal-hal duniawi disamakan dengan benih yang ditaburkan di semak duri. Dan orang yang mendengar dan mengerti sabda Allah disamakan dengan benih yang ditaburkan di tanah yang baik, yang menghasilkan buah yang berlipat ganda. Ketika merenungkan arti perumpamaan ini, muncul pertanyaan dalam pikiranku. Apakah diri saya adalah lahan yang baik, lahan yang berbatu-batu, lahan yang berada di pinggir jalan, ataukah lahan yang dihimpiti oleh semak duri? Apakah diriku sudah menghasilkan buah yang baik atau buah yang tidak baik bagi sesamaku? Sebagai manusia yang tidak sempurna, saya boleh mengatakan bahwa kadang saya menjadi lahan yang baik dan kadang tidak. Kadang menghasilkan buah yang baik dan kadang juga tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi Tuhan sebagai penabur sabda Allah tetap mempergunakan diri saya dan diri kita semua untuk menjadi lahan sabdanya. Tuhan adalah penabur yang baik dan adil. Benih yang ditaburkan juga adalah benih yang baik dan unggul. Namun kita sebagai manusia, sebagai lahan untuk menerima taburan sabda Allah ini yang sangat bervariasi. Ada yang tidak bertahan lama mendengar sabda Allah. Ada yang cepat mendengar sabda Allah, tetapi tidak melaksanakannya dalam hidup. Ada yang mendengar sabda Allah, tetapi sabda itu dipengaruhi oleh godaan dunia, sehingga tidak menghasilkan buah. Dan ada yang menjadi pendengar sabda Allah yang baik, dan mengerti sabda itu, sehingga menghasilkan banyak buah. Tuntutan Allah bagi kita sebagai lahan sabda Allah adalah
harus menghasilkan buah yang banyak. Maka kita diminta untuk mengerti dan mendengar dan memahami, mendengar dan memaknai sabda itu dalam hidup. Dalam hidup kita sebagai manusia, kita harus yakin bahwa banyak potensi untuk mengembangkan sabda Allah. Tetapi kita juga harus yakin bahwa banyak potensi juga untuk menggagalkan sabda Allah. Untuk itu, yang menentukan adalah diri kita sendiri. Bila kita membuka diri untuk mendengarkan sabda Allah dan mengerti, memahami dengan baik, maka sabda Allah dalam diri kita akan menghasilkan banyak buah. Maka yang dituntut dari kita pula juga adalah mengolah diri kita agar menjadi lahan yang baik demi pertumbuhan benih-benih kebaikan yang sudah kita miliki. Kita semua diberi benih firman yang unggul. Kita semua mempunyai potensi yang besar untuk menjadi lahan yang subur. Jika kebaikan yang tumbuh berkembang dalam diri kita, kita patut syukuri karena benih itu sumbernya dari Allah sendiri. Kita juga diajak agar tidak menjadi lahan yang berbatu-batu, lahan yang berada di pinggir jalan, lahan yang dihimpiti oleh semak duri. Jangan sia-siakan anugerah Allah dalam hidupmu. Gunakanlah anugerah itu untuk keselamatan dan kebahagiaan banyak orang.